Begitupun kawan-kawan sekalian, kita masih tetap juga suka berselingkuh. Sudah menyebut nama Allah, tapi pikirannya entah kemana-mana. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, pada perbincangan yang lalu kita sudah membahas soal kita sebagai manusia sering lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita sering lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita terlalu asyik, terlalu sibuk, konsentrasi menghadapi segala urusan kepentingan kita di dunia. Kepentingan mencari makan, kepentingan profesi, kepentingan keluarga, kepentingan sosial, politik, dunia. Segala urusan di dunia ini jadi menarik bagi kita. Saking menariknya, kita lupa diri. Kita lupa bahwa kehidupan kita sesungguhnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan oleh kita sendiri, bukan. Bahkan saking sibuknya kita mengurus diri kita sendiri dan lingkungan kita, 24 jam dalam satu hari satu malam itu terasa kurang. 7 hari di dalam satu minggu itu tidak cukup. Bersyukur kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Jadi kita secara berkala diingatkan, hambaku kata Allah, ingatlah kepadaku. Paling tidak 5 kali dalam satu hari. Satu minggu juga begitu. Hari Jumat kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menghadap Dia. 1 tahun juga demikian. Paling tidak 1 bulan kita diingatkan oleh Allah untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sering lupa. Karena kita sering lupa, maka kita harus berusaha untuk kembali mengingat Dia, kembali menyambungkan eksistensi diri kita dengan eksistensi Tuhan. Bagaimana caranya? Pada waktu terdahulu kita sudah sebutkan. Cara gampang itu adalah dengan menyebut nama Allah. Kita sebut saja nama Allah. Allah, Allah, Allah. Wah, kalau sebentar kita nyebut nama Allah, lupa lagi. Ya diperbanyak. Itulah yang disebut dengan zikir. Allah sendiri memerintahkan kepada kita agar berzikirlah yang banyak. Jadi kalau kita menyebut nama Allah itu, ya harus banyak. Jangan cuma 1, 2, 3 kali saja. Allah, 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 Allah. Ukuran banyaknya seberapa? Ya 24 jam dalam sehari semalam, non-stop. Gimana caranya? Kan kita punya kesibukan yang lain. Zikir tidak harus disebutkan dengan mulut, tetapi juga bisa disebutkan di dalam hati. Agar hati kita bisa berzikir, maka hati kita harus dilatih juga. Jadi latihannya itu 2. Kita latih dulu dengan mulut, dengan menyebut nama Allah, 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 Allah. Keluar suaranya dari mulut kita. Sesudah itu kita harus latihkan juga agar hati kita berzikir. Jadi tahapannya 2.
mulut dulu lalu kemudian ke hati. Diperbanyak terus menerus. Begitupun kawan-kawan sekalian, kita masih tetap juga suka berselingkuh. Sudah menyebut nama Allah, tapi pikirannya entah kemana-mana. Mulutnya menyebut nama Allah, tapi ingatannya ke pekerjaan, ingatannya ke keluarga, ke teman, profesi, politik. Jadi kita masih berselingkuh juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana mengatasinya? Tentu satu adalah seperti yang disebutkan tadi, harus dilatih terus-menerus. Setiap waktu kita harus berzikir kepada Allah. Paling tidak ketika kita sholat, sebelum sholat, sesudah sholat, itu sudah 5 kali. Setiap hari juga harus kita latihkan begitu, terus-menerus. Ya, yang namanya manusia itu memang punya kelemahan. Sifat kita itu memang lalai, suka lalai terhadap apapun, bahkan termasuk dengan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan media agar kita bisa mengingat Allah itu secara terus-menerus. Medianya apa saja? Juga sudah kita bicarakan pada kesempatan terdahulu. Membaca Al-Quran. Al-Quran itu kan firman Allah. Kata-katanya Allah. Kalimat Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, maka seperti kita bercakap-cakap dengan Allah. Jadi, agar kita ingat kepada Allah, kita latihkan dengan cara sering-sering membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu zikir. Apalagi Allah menyuruh kita untuk menyebut Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang jumlahnya 99. Jadi tidak hanya dengan menyebut nama Allahnya saja. Umpamanya Allahur Rahman, Allah ya Rahim, Allah ya Malik. Ketika kita menyebut nama Allah, kita merasa kok kita disingkirkan di dalam kehidupan ini, terhina. Ya, kita membutuhkan kasih sayangnya, maka kita sambung dengan Allahur Rahman. Itu cara berzikir dalam bentuk lain. Jadi mengingat Allah itu caranya adalah menyebut nama Allah, lafzul jalalah, atau diteruskan dengan menyebut asma Allah yang jumlahnya 99. Lebih dari itu, membaca ayat-ayat suci Al-Quran terus menerus dalam jumlah yang banyak, sering-sering. Apalagi sholat. Kawan-kawan sekalian, sholat itu adalah bentuk formal yang jelas-jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mengingat Allah. Bahkan sholat itu bukan sekadar mengingat, tapi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah sholat itu seperti halnya Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berhadapan dengan Allah. Jadi ketika kita menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah, kita mengangkat tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar dan seterusnya. Kita bukan menghadap Ka'bah, kita bukan menghadap kiblat, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simbolik Allah memerintahkan untuk menghadap kiblat. Itu bentuk zikir yang juga harus kita terus-menerus kita lakukan agar kita tetap tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kawan-kawan sekalian, segala bentuk ibadah yang diajarkan di dalam agama Islam itu
tidak lain hakikatnya adalah untuk menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita jangan lupa, agar jangan berselingkuh terus lalu lebih mementingkan kehidupan diri kita di dunia ketimbang kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, di sana pentingnya kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah untuk akhirnya mencintai Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.